Baik, langsung kita mulai saja ke soal yang pertama. Pilihlah dua jawaban yang tepat. Di antara 4 ukuran sisi-sisi segitiga berikut, manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Ingat bahwa pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Ingat juga kalian dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah sekelompok bilangan yang mewakili sisi-sisi segitiga siku-siku. Seperti 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 2, 4, 25, kemudian ada 9, 40, 41, dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, perbandingan-perbandingan ini itu mewakili sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, jadi kita akan cek apakah ukuran sisi-sisi segitiga yang di sebelah kiri ini masuk ke dalam triple Pythagoras, atau bisa kita juga cek ke rumus Pythagoras aslinya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A-nya ini adalah sisi yang pertama, kemudian sisi selanjutnya ini adalah yang B, dan sisi yang C itu adalah sisi yang terpanjang ini. Jadi bisa kita substitusikan nilai A, B, C-nya ke rumus Pythagoras. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apabila ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka sisi-sisi segitiga tersebut merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Tapi kita akan cek saja menggunakan triple Pythagoras. Baik, untuk sisi-sisi segitiga yang pertama, yaitu 5, 12, dan 13. Oke, ini terlihat jelas ya bahwa ini merupakan triple Pythagoras. Jadi untuk ukuran sisi-sisi segitiga yang pertama, ini merupakan segitiga siku-siku. Kemudian sisi-sisi yang kedua, yaitu 8, 24, dan 25. Ini tidak termasuk triple Pythagoras ya, karena kalau triple Pythagoras harusnya adalah 7, 24, 25. Jadi sisi-sisi yang kedua ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya sisi yang ketiga, yaitu 15, 20, 30. Ini jelas juga bukan merupakan perbandingan triple Pythagoras, jadi bukan segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang 9, 40, 41, ini ada ya dalam triple Pythagoras, jadi ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi yang merupakan segitiga siku-siku adalah ukuran sisi yang pertama dan yang keempat. Soal nomor 2. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Oke, perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 20 cm, AC 29 cm, dan yang ditanyakan adalah panjang BC. Oke, perhatikan pada segitiga ABC, di sini sudutnya siku-siku di titik B. Karena siku-siku, maka segitiga ini berlaku teorema Pythagoras. Dengan rumusnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi A-nya ini bisa kita pakai yang 20 cm, jadi 20 kuadrat. Ditambah B, B-nya itu bisa kita pakai yang sisi BC, di sini akan kita cari, jadi tetap kita tuliskan BC kuadrat sama dengan sisi C, yaitu sisi yang terpanjang atau hipotenusanya, yaitu 29. Jadi 29 kuadrat. Perhatikan di sini 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah BC kuadrat, tetap ya, sama dengan 29 kuadrat itu nilainya 841. Kita selesaikan, berarti BC kuadrat sama dengan 841 dikurangi 400. Jadi BC kuadrat sama dengan 441. Berarti BC itu adalah akar dari 441, yaitu 21 cm. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Panjang diagonal ruang kubus yang luas alasnya 36 cm persegi adalah titik-titik cm. Oke, perhatikan. Alas kubus itu berupa persegi, sehingga rumus luas alasnya itu sama dengan rumus luas persegi, yaitu S kuadrat. Di sini luas alasnya adalah 36, jadi 36 ini sama dengan S kuadrat, sehingga S-nya itu bisa diperoleh dari akar 36, yaitu 6.
Kemudian yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang kubus. Panjang diagonal ruang kubus itu dirumuskan oleh akar dari 3 kali S kuadrat. Jadi akar dari 3 kali S-nya yaitu 6, jadi 6 kuadrat. Akar dari 3 kali 6 kuadrat itu sama dengan akar dari 108. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC dengan panjang hipotenusanya 17 dan perbandingan sisi-sisinya di sini ada 8A sama 15A. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, nilai A adalah titik-titik. Oke, perhatikan. Di sini segitiga ABC itu siku-siku di B, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya di sini bisa kita pakai yang 8A, jadi 8A kuadrat ditambah B-nya yaitu 15A, jadi 15A kuadrat sama dengan C kuadrat, sisi yang terpanjang yaitu 17 kuadrat. Oke, pertama 8A kuadrat, 8 kuadrat itu 64 ya, jadi 64A kuadrat ditambah 15 kuadrat itu 225, jadi 225A kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu 289. 64A kuadrat ditambah 225A kuadrat itu hasilnya adalah 289A kuadrat. Jadi 289A kuadrat sama dengan 289. Jadi A kuadrat itu sama dengan 289 bagi 289 yaitu 1. Kalau A kuadratnya sama dengan 1 berarti nilai A-nya adalah 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Jawablah uraian singkat berikut. Salah satu kegunaan teorema Pythagoras adalah menghitung panjang tali busur lingkaran. Pada gambar berikut, panjang tali busur AB adalah titik-titik sentimeter. Oke, jadi di sini diketahui tali busur AB dengan jaraknya ke titik O itu adalah 35 dan jari-jari lingkarannya adalah 37. Oke, untuk penyelesaiannya perhatikan di sini segitiga AOH ini siku-siku di titik H, sehingga berlaku teorema Pythagoras AH kuadrat plus OH kuadrat sama dengan AO kuadrat. Perhatikan AH ini yang akan kita cari ya, jadi tetap kita tuliskan AH kuadrat ditambah OH-nya yaitu 35, jadi 35 kuadrat sama dengan AO-nya di sini 37, jadi 37 kuadrat. Sehingga kita bisa memperoleh AH kuadrat sama dengan 37 kuadrat dikurangi 35 kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya ini kalian bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Atau bisa juga kita hitung manual satu persatu. Kalau kita hitung manual, di sini 37 kuadrat itu 1369, kemudian 35 kuadrat ini 1225 ya. Jadi AH kuadratnya, hasil pengurangannya ini hasilnya adalah 144. Jadi kita akan memperoleh nilai AH sama dengan akar dari 144 yaitu 12. Nah, perhatikan di sini tali busurnya itu adalah AB. AB itu bisa diperoleh dari 2 kali AH. Karena OH ini membagi AB menjadi 2 sisi sama panjang. Di AB sama dengan 2 kali AH berarti 2 kali 12. Hasilnya adalah 24 cm. Soal nomor 6. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, pernyataannya adalah DE merupakan diagonal ruang. Oke, perhatikan DE di sini bukan diagonal ruang ya, melainkan diagonal sisi. Jadi pernyataan yang pertama ini tidak tepat, jadi salah. Kemudian pernyataan kedua adalah segitiga BDH merupakan segitiga siku-siku. Segitiga BDH benar ya, merupakan segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya di titik D. Jadi pernyataan kedua ini benar. Pernyataan ketiga, pada segitiga CEG berlaku teorema Pythagoras. Oke, pada segitiga CEG ini segitiganya siku-siku di G.
Karena segitiganya siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Jadi, pernyataan yang ketiga itu benar. Soal nomor 7. Pilihlah dua jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik K dan titik M pada koordinat kartesius. Kita akan menentukan pernyataan di sebelah kanan ini yang tepat. Pernyataan pertama, untuk menentukan jarak KM dapat menggunakan segitiga siku-siku. Perhatikan titik K dan M untuk menentukan jarak KM ini bisa kita gunakan segitiga siku-siku seperti ini ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini tepat. Pernyataan kedua adalah panjang KM itu 5 akar 5. Oke, perhatikan dulu di sini koordinat K itu adalah negatif 5,4 dan koordinat titik M itu adalah 5,9. Oke, jadi dari sini pernyataan ketiga ini salah ya, dan pernyataan keempat juga salah. Oke, kita akan uji pernyataan kedua apakah tepat. Panjang KM atau jarak KM itu bisa dirumuskan oleh akar dari X2 min X1 dikuadratkan plus Y2 dikurangi Y1 kuadrat. X1-nya di sini adalah negatif 5, Y1-nya 4, X2-nya 5, dan Y2-nya 9. Nah, ini kita langsung substitusi ke rumusnya seperti ini. Kita hitung di sini 5 dikurangi negatif 5 dikuadratkan, berarti itu 10 kuadrat, hasilnya 100. Kemudian 9 dikurangi 4 itu 5, 5 dikuadratkan itu 25. Akar dari 100 plus 25 itu berarti akar dari 125. Akar dari 125 itu 5 akar 5 ya. Jadi pernyataan yang kedua ini tepat. Jadi yang tepat itu pernyataan yang ke-1 dan yang kedua. Soal nomor 8. Jawablah uraian singkat berikut. Kapal berlayar ke arah utara sejauh 24 km. Kemudian berbelok ke timur sejauh 32 km. Jarak terpendek kapal dengan posisi semula adalah titik-titik kilometer. Oke, perhatikan di sini ada kapal, kemudian berlayar ke utara sejauh 24 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 32 km. Yang ditanyakan adalah jarak terpendek. Jadi jarak terpendek itu adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhirnya. Oke, perhatikan di sini lintasannya itu membentuk segitiga siku-siku. Sehingga untuk jarak terpendeknya ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Tapi sebelumnya perhatikan di sini ada 24 dan 32. Keduanya itu merupakan kelipatan dari 8. Kalau 24 itu hasil dari 3 kali 8. Kalau 32 itu hasil dari 4 kali 8. Nah, ingat nggak kalian dengan triple Pitagoras 3, 4, 5? Jadi perbandingan 3, 4, dan hipotenusanya adalah 5. Karena masing-masing sisinya ini dikali 8, berarti untuk hipotenusanya ini juga dikali 8. 5 kali 8 itu hasilnya adalah 40. Jadi jarak terpendek kapal dengan posisi semula adalah 40 km. Soal nomor 9. Jawablah uraian singkat berikut. Panjang DE pada gambar trapesium berikut adalah titik-titik sentimeter. Oke, perhatikan di sini panjang sisi AB itu adalah 15 cm. Berarti panjang sisi DC juga 15 cm. Kemudian panjang sisi AD 27 cm. Maka panjang sisi BC juga 27 cm. Di sini diketahui panjang sisi BE itu adalah 35. BE-nya 35, BC-nya 27, maka panjang sisi CE itu bisa diperoleh dari 35 dikurangi 27 yaitu 8 cm. Nah, yang akan kita tentukan di sini adalah panjang sisi DE. Perhatikan segitiga CDE. Di sini siku-siku di C. Maka berlaku teorema Pitagoras, DE kuadrat sama dengan DC kuadrat atau CD kuadrat plus CE kuadrat. CD-nya di sini adalah 15, jadi 15 kuadrat plus CE-nya di sini 8. Jadi 8 kuadrat.
15 kuadrat itu 225, 8 kuadrat itu adalah 64. Kalau kita jumlahkan hasilnya 289. Sehingga panjang sisi DE itu adalah akar dari 289, yaitu 17 cm. Maka panjang DE adalah 17 cm. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 10. Jodohkan pernyataan berikut. Jika diketahui panjang salah satu sisi pada pernyataan di sebelah kiri, maka pasangkan dengan kemungkinan panjang sisi yang lainnya pada pernyataan di sebelah kanan. Oke, di sini diketahui segitiga KLM dengan perbandingan atau triple Pitagorasnya ada 63A, 16A, dan 65A. Oke, di sini diketahui panjang sisi yang pertama yaitu ML sama dengan 65. Di mana ML ini perbandingannya adalah 65A. Kalau triple Pitagorasnya 65A, panjang sisinya 65, berarti nilai A-nya 1. Berarti untuk panjang sisi yang KM dengan perbandingannya 63A di sini adalah 63. Untuk yang sisi KL itu adalah 16 karena nilai A-nya itu 1. Maka pernyataan yang memenuhi pasangannya itu adalah KL sama dengan 16. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang KM sama dengan 126. Di sini perbandingannya KM itu adalah 63A dengan panjang sisinya itu 126. Jadi nilai A-nya itu 2. Jadi masing-masing sisinya dikalikan 2. Untuk yang KL 16A berarti 16 kali 2 hasilnya adalah 32. Untuk yang ML berarti 65A kali 2. Jadi 65 kali 2 hasilnya adalah 130. Jadi pasangan sisi KM, kalau KM-nya adalah 126 adalah KL sama dengan 32. Kemudian pernyataan yang ketiga, KL sama dengan 40. Di sini perbandingannya adalah 16A diperoleh panjangnya 40, jadi dikalikan 2,5 ya. Jadi 16 dikali 2,5 itu hasilnya 40. Jadi masing-masing sisinya dikali 2,5. 63 dikali 2,5 hasilnya 157,5. Kemudian yang 65A ini 65 kali 2,5 hasilnya adalah 162,5. Jadi pasangan sisi KL, kalau KL-nya panjangnya adalah 40, adalah KM dengan panjangnya adalah 157,5. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like,